Oke, kita lanjutkan dengan peradaban Mesopotamia. Dan yang peradaban Mesopotamia itu yang utama itu adalah Babilonia. Ini kawasan Mesopotamia ini merupakan yang sekarang sebagian dari Timur Tengah. Di sini ada Laut Mediterania, ada Laut Merah, kemudian di situ ada Sungai Tigris, ada Sungai Eufrat dan sebagainya. Ya. Dan Mesopotamia ini diapit oleh dua sungai besar tadi. Mesopotamia dianggap sebagai wilayah Timur Tengah tempat munculnya peradaban manusia awal. Bersamaan waktunya dengan peradaban Mesir kuno di Sungai Nil. Terus terang, sampai saat ini kita masih meraba-raba. Tiba-tiba saja muncul peradaban di sekitar itu. Dari mana? Harusnya kan kalau kita lihat itu harusnya dari semacam prasejarah begitu ya, atau bangsa yang masih terbelakang. Ini tiba-tiba aja sudah menjadi kerajaan-kerajaan besar, kerajaan-kerajaan yang yang cukup kuat begitu. Nah ini sampai saat ini kita belum memiliki kejelasan asal usul lebih detailnya ya. Tapi peradaban Mesopotamia prinsipnya adalah meliputi kerajaan Babilonia, Assyria, Sumeria, dan Persia. Itu 4 peradaban utama dunia yang mulainya kadang-kadang masih dipertanyakan sejak kapan. Oke, berikutnya. Ini salah satu kuil peradaban atau bangsa Sumeria. Dan mereka sudah percaya terhadap adanya kekuasaan besar yang menciptakan diri mereka, yang mereka sebut sebagai dewa. Oke, berikutnya. Halo. Ya. Sudah berubah, Pak? Ya. Nah, ini adalah Mesopotamia, ya, kira-kira 4.000 sebelum Masehi. Kalau kita ngomong 4.000 tahun sebelum Masehi, ini bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Firaun, kerajaan Mesir. Dan di sana itu kelihatan sudah ada juga kerajaan atau peradaban Yunani. Jadi di era itu muncul peradaban yang entah dari mana tiba-tiba saja menjadi besar setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Ya. Dan salah satu yang utama dari pengisi kawasan Mesopotamia ini adalah bangsa Sumeria dan bangsa Semit. Ya. Kemudian ibu kota Babilonia ini ya dikenal sebagai Babylon. Kini merupakan wilayah Irak ya. Dan yang paling hebat itu mereka sudah bisa berkomunikasi dengan huruf. Waktu itu dikenal dengan huruf paku, huruf paku. Oke, berikutnya. Nah, Raja Babilonia yang terkenal itu adalah Raja Namrud yang diperkirakan hidup pada 2275 sebelum Masehi. Nah, mereka sudah punya kepercayaan yang luar biasa bahwa manusia itu diciptakan oleh para dewa atau kekuasaan yang tinggi. Maka mereka membuat kayak menara, ingin mencapai para dewa ini. Salah satu yang mereka yakini itu adalah
bahwa dewa itu adanya adalah di matahari, ya. Sehingga mereka menyebutnya sebagai dewa matahari. Mereka berusaha untuk membangun tangga ke sana. Oke, berikutnya. Nah, Babilonia adalah salah satu kota terhebat di zaman sejarah dunia. 2200 sebelum Masehi. Bayangkan 2200 sebelum Masehi, negara kita kawasan Nusantara masih belum apa-apa, masih hutan belantara, belum ada yang menjamah. Tapi di kawasan Timur Tengah itu sudah muncul kerajaan-kerajaan hebat. Kerajaan Babilonia yang berdiri pada tahun 1696 ya, dinamai sesuai dengan ibu kotanya Babylon, adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia, sekarang Irak, di wilayah Sumeria dan Akkadia. Oke, berikutnya. Anda perhatikan gambar-gambarnya ya. Nah, ini peradaban ini hampir musnah sejak Irak diekspansi oleh tentara Amerika. Museum-museumnya dijarah, situs-situs bangunan kunonya dihancurkan. Sehingga mereka yang hidup sekarang meraba-raba kembali peradaban itu. Yang berikutnya. Nah, ini kota Babilonia ya. Sebagian ini merupakan rekonstruksi bayangan-bayangan para ahli ya tentang kerajaan itu. Karena sebagian artefaknya dibawa ke museum di Eropa. Di sebelah kanan Anda lihat, sebagian dari artefak ini diselamatkan oleh orang-orang yang peduli terhadap peradaban Babilonia. Oke, berikutnya. Nah, tadi Menara Babilonia ini upaya tadi sudah dijelaskan penyembahan, persembahan luar biasa raja-raja atau kaisar yang memerintah Babilonia kepada para dewa yang hidup di matahari atau di langit ya, di langit pada zaman itu nggak terbayang. Yang jelas ada namanya sinar matahari. Matahari lah yang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Jadi mereka punya kepercayaan ke arah sana. Kemudian di samping itu juga mereka memiliki sejumlah tradisi membangun kuil ya, atau membangun berbagai macam bangunan yang sudah menggunakan teknik glasir berteknologi tinggi. Tapi mereka menggambarkan singa, ragam hias tertentu ya, dan sejumlah serpihan itu sudah menggunakan tulisan huruf paku. Oke, berikutnya. Nah, yang paling terkenal ya di Babilonia ini adalah yang dikenal sebagai Kerajaan Taman Gantung. Ini sekian ribu tahun sebelum Masehi loh, ya. Sejarah para nabi belum banyak tumbuh. Jadi ini masih betul-betul apa istilahnya itu awal dari kehidupan atau peradaban manusia. Tapi mereka sudah mampu membuat bangunan-bangunan spektakuler. Semua ahli tercengang kalau menemukan artefak-artefak semacam ini. Karena mereka bertanya, ini siapa yang membuat bangunan-bangunan hebat luar biasa begini? Kan butuh sekolah, butuh ilmu, butuh material, butuh teknologi.
Tapi dari mana mereka dapat? Ya, terutama pertanyaan-pertanyaan lain tumbuh, yaitu kok banyaknya patung raja berbadan singa terbang, ya, yang menjadi hiasan di berbagai macam artefak bangunan. Oke, berikutnya. Ini penggambaran masyarakat Babilonia. Ya, yang dominan itu mereka rata-rata tinggi besar, sekitar 2 meter, berjanggut lebat. Dan sebagian dari antara mereka digambarkan sebagai orang bersayap. Nah, ini orang bertanya-tanya kok banyak gambar-gambar menunjukkan bagaimana orang Babilonia itu punya sayap. Nah, ini sampai sekarang belum jelas jawabannya. Oke, berikutnya. Nah, beberapa penggambaran saja ya. Ada dalam bentuk relief, ya. Profil Babilonia yang selalu melihara jenggot. Kemudian juga mereka sudah mengenal tradisi salam atau bersalaman sesama mereka. Artinya mereka cinta damai. Tentaranya itu cinta damai. Sebagian digambarkan dalam bentuk ilustrasi bangsa Babilonia yang membawa senjata, ya, senjata, dan sebagian lagi menunjukkan bagaimana profil bangsa Babilonia ini tidak berpakaian atau bersahaja, dan barangkali ini adalah biksu atau pendeta agama. Oke, berikutnya. Ini huruf paku yang tadi saya ceritakan, ya. Mereka sudah bisa berkomunikasi dan memiliki huruf yang dipakai alat untuk komunikasi. Orang-orang kita sekarang barangkali ahli filologi itu kesulitan, ya, membaca ini. Tapi ini sebagian sudah bisa menjadi bagian yang merupakan penggambaran masyarakat sekitar situ. Bahwa ini adalah cerita zaman itu, ya, dokumen zaman itu yang menceritakan peradaban Babilonia. Oke, berikutnya. Nah, alat transportasi dan pakaian perang sama halnya dengan Romawi barangkali, ya. Ini pakaian perangnya juga mengandung kemiripan. Cuma yang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa bangsa Babilonia ini tinggi besar, brewok, ya, dan ditakuti di kawasan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kerajaan Babilonia yang memiliki kekuasaan yang sangat terbatas, pendek umurnya, ya, yang di waktu itu di era dinasti Kasdim. Karena mereka ternyata bangsa yang badannya besar itu bisa tunduk oleh namanya Kores Agung, yang akhirnya lenyap. Mereka kekuasaan mereka mulai melemah, mulai lenyap. Oke, berikutnya. Nah, itu bangsa Babilonia. Renungan kita, ternyata bangsa-bangsa di daerah sini sudah mampu membuat karya-karya desain, karya-karya bangunan seperti sebagian dari kerajaan kita sekarang, atau sebagian pemerintahan atau negara kita sekarang ini. Mereka mampu membuat bangunan bertingkat, istana yang besar, peralatan perang, kemudian alat transportasi, kemudian alat kedokteran, dan berbagai macam artefak karya-karya desain yang luar biasa di zaman itu. Oke, selanjutnya